أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فإنما أبواه يحاولانه أو ينصرانه أو يمجسانه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya muliakan Sahibul Baik Bapak Makmur beserta Ibu Mariana serta orang tuanya, keluarga besarnya, kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang saya cintai para orang tua saya semua di sini, para saudara, di antaranya Ibu Hajah Gunung, Ibu Hajah Putri, Ibu Mama Nasir Kanda, Ibu Hajah Bante, Ibu RT kita Ibu Yanti, serta Ibu Syarifin dari belakangnya kelak, dan serta semua para jemaah serta tim Hadrah Ar-Rabbaniyah. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur yang mana pada hari ini kita dapat memenuhi undangan dari Ibu Mariana serta Bapak Makmur dalam acara walimah akikah putra tercintanya yang kedua, yaitu Ananda Maverick Tenwil Albiru. Apa tuh yang artinya nih? Alhamdulillah ya, laki-laki yang mandiri, cerdas, pintar, pokoknya soleh ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan anaknya menjadi anak yang soleh, menjadi harapan bukan saja untuk dunia, melainkan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat tanpa kita sejukan untuk kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, udah habis kuenya? Oh, saya belum tuh masalah. Alhamdulillah ya Bu ya, kita dalam berkah, berkah Ibu, jadi tuh berkah ya, tambah berkah, anaknya juga berkah ya. Karena itu yang diharapkan keberkahan Bu. Jamaah yang berkata Allah Ta'ala, tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya. Ibu, kadang orang tua, Bu, orang tua sudah mengharapkan untuk anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, tapi apa yang terjadi? Allah memberikan takdir yang berbeda, yaitu mempunyai anak yang gak soleh, mempunyai anak yang gak nurut, mempunyai anak yang durhaka. Sedih ya Bu ya? Bu, mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi anak soleh dan soleh. Betapa sedihnya orang tua udah capek-capek akhirnya benernya Ibu ngerasain bener. Karena Allah yang ngerasain yang mereka mau dioperasi kali ya, operasi besar. Orang dulu, kayak saya termasuk orang dulu. Medek Bu, masalah. Medek itu mata, melotot, nggak boleh merem. Gigi jangan ini, jangan ikem, jangan diangkat panggul. Itu Bu, medek itu. Modelnya juga berkali-kali. Biasa, gimana modelnya? Iya, sudah tuh, gak begitu Bu, lama prosesnya. Ya, tapi itu
apa namanya, nggak mudah kodratnya seperti itu. Tapi sekarang udah dipermudah. Makanya ibu jangan anaknya satu, jangan anaknya dua, jangan anaknya tiga, banyak-banyak. Enak karena udah tinggal diam aja, keluar udah lain. Tuh, ya. Kalau kayak saya ini udah anak 5, tapi udah sepi. Kenapa? Sudah pada berkeluarga, ya, tinggal. Nanti lama-lama nanti pada semua berkeluarga semua tinggal berdua, ya. Makanya jangan satu, Bu. Jangan juga 5. Ayo saya. Ujian ya Bu ya. Ujian adalah yang saya maksud ujian bagi orang tua sudah mendidik anaknya benar-benar dari mulai dia ajarin sholat, dia mulai ajarin baca Quran, malah di pesantrenin, malah kadang-kadang semua tuh duit, semua tenaga untuk anak kita biar menjadi anak yang soleh. Akan tetapi apa yang terjadi, saya bilang tadi, anak kita mudah-mudahan tidak ya, anak tersebut menjadi anak yang durhaka, ya. Ini bukan terjadi, bukan sama orang biasa kok, bukan terjadi sama orang biasa, akan tetapi terjadi pada dulu aja udah terjadi pada Nabi kita, Nabi Nuh alaihi salam, yang mana anaknya Kan'an, dia pura-pura beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengaku tuh di depan orang tuanya, dia percaya sama Allah, dia beriman kepada Allah. Akan tetapi apa yang terjadi, giliran kan Allah tahu, ya, siapa yang beriman, siapa yang tidak, Allah tahu. Yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera, maksudnya apa, kapal. Maka dulu bilang ada kapal Nabi Nuh, kayaknya bohong itu Bu. Oh, ya. Itu mah kapal-kapalan misalnya tuh di Pondok Indah itu terjadi Bu, di Depok sana lagi ya, kapal saya. Nah itu disuruh bikin bahtera, Allah bikin bahtera, orang-orang yang nggak tahu dibilangnya gila. Oh semusim apa sih suruh bikin kapal? Ya, dibilangin gila, biarin. Allah yang nyuruh, kemudian udah jadi, kata Allah, naikkan sepasang. Ya tuh, sepasang. Pada waktu itu Nabi itu mempunyai umat ada 80 orang. Padahal dia berdakwah umurnya sampai 950 tahun, cuma dapat 80 orang. Dikit banget ya, 950 tahun, hampir 1000 tahun. Tuh, tapi termasuk anaknya juga, termasuk istrinya ya, keluarganya itu namanya umatnya. Itu udah 80 orang. Nah, orang yang tidak percaya satu-satunya yaitu anaknya. Terus semua dimasuki, semua tuh sepasang, karena kata Allah akan ada banjir besar. Banjir apa tuh? Air bah ya. Nah, udah pada masuk semua, anaknya diajak. Hai anakku, ikut naik sini kapal. Apa kata anaknya? Saya tidak mau, gak mau ya. Sedih kan orang tuanya, tapi namanya orang tua kan ya. Biar gimana pun anak tetap anak. Dipanggil lagi. Saya nggak mau naik, kalau kata kita mah, saya mau berlindung aja ke atas gunung. Ternyata kata Allah dibukalah itu air semua keluar dari bumi itu air sampai rata itu. Sampai satu saat dia lagi mau naik ke atas gunung Bu, ternyata datang ombak bagaikan gunung, ombak gede banget itu. Ternyata anaknya nggak mau naik, masih dibagi-bagi, ya bunaya, gitu kata-kata pakai bahasa Arab. Kata kita mah, sini anakku, gitu. Naik sini, nggak mau juga, masih dia menuju ke atas gunung. Ternyata air sampai ke atas gunung. Maka datanglah ombak yang besar, hilanglah anaknya, berikut sama orang-orang kafir. Sampai Nabi Nuh menuntut pada Allah, ya Allah, hidupkan anakku. Kata-kata ya Allah, kalau saya akan tenggelami gitu. Kata Allah, bukan, dia bukan anakmu. Kenapa? Karena dia
tidak imannya tidak sama dengan kamu. Jadi terputus. Kalau orang anaknya tidak satu imannya, akan terputus, Bu. Putus apa? Wali tidak bisa diwalikan. Kemudian apa lagi? Tidak dapat warisan. Nasabnya juga hilang. Nggak bisa dinasabkan. Nggak bisa, jadi putus ya. Maka dari itu mudah-mudahan kita sini mudah-mudahan nggak ada seperti itu ya. Karena itu ujian itulah anak yang namanya Abdul Mubin. Ya, anak Abdul Mubin. Sebagai apa? Sebagai anak menjadi musuh orang tuanya, menjadi musuh. Bagaimana dikatakan di dalam surat At-Taghabun ayat 14 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum wahdharuhum wa inna ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan mereka, menyantuni mereka, mengampuni mereka, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah, ya. Anak udah durhaka, istri udah durhaka, tapi disuruh ampuni, disuruh kasih makan. Maksudnya apa? Agar bisa kembali, maksudnya agar bisa kembali imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti lembut hatinya ya Bu ya. Gimana coba? Kita walaupun anak bagaimanapun keadaannya, ya, walaupun anak kita itu dibilang orang nakal, dibilang orang gimana gitu, pokoknya orang nggak disuka ya. Tapi namanya orang tua tetap melindungi, tetap sayang kepada anak. Betul apa betul? Gak ada orang tua tuh yang menginginkan anak seperti itu, tapi Allah sudah mentakdirkan kemudian. Kalau ibu udah usaha mendidik anak udah benar, tapi anak kita seperti itu berarti ujian kata Allah. Ujian, tapi jangan dikasari. Harus selalu ampuni, maksudnya dimaafin. Berarti dikasih makan tuh makan itu, dibilangin tadi itu. Diberi santunan, menyantuni, maksudnya itu dikasih makan, dikasih baju, maksudnya itu dibaikin, jangan dimusuhin. Mudah-mudahan nanti dia bisa kembali lagi. Itu namanya anak Abdul Mubin. Yang kedua yaitu anak yang kita dambakan. Apa Bu yang anak kita dambakan? Anak yang soleh dan solehah. Di dalam surat Al-Furqan ayat 74 Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami, istri kami atau suaminya dan keturunan kami sebagai penyibuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Hanya ibu tuh kalau baca itu Bu, ya, namanya kita bermunajat pada Allah. Bagaimanapun kita harus minta pada Allah. Yang jelek, yang buruk, pokoknya semua dari Allah ya. Karena itu kita harus selalu ingat pada Allah. Gimana anak yang soleh ciri-cirinya? Ya, anak yang soleh, dia alhamdulillah nurut gitu sama orang tuanya tuh, nurut. Terus apa lagi? Tadi sholatnya kita udah lihat kan gimana enaknya. Kemudian baca Quran bisa, mau diatur, tahu dia mana yang baik, mana yang nggak baik. Ya. Dalam bergaul juga dia enak kita pimpinnya. Emang udah kayak gitu Bu.
Allah sudah takdirkan punya anak yang soleh, tapi dengan usaha. Pak Mahmud, dengan usaha. Gimana usahanya? Yaitu dari lingkungan pertama, lingkungan keluarga. Ya, keluarganya tentram, aman. Ya, anaknya insya Allah adem juga anaknya. Coba kalau lihat orang tuanya tiap hari berantem, ya paling nggak kan anak pusing ya Bu ya, pusing kalau lihat orang tua berantem. Terus apalagi ekonomi juga menunjang, ekonomi anak-anak mau makan ada, mau pakai ada, walaupun nggak banyak tetap ada, insya Allah berkah gitu. Insya Allah anak-anak kita tenang ya Bu ya. Maka dari itu, untuk misalkan orang suami tidak mampu sendiri, boleh istrinya, boleh istri membantu sebagai sedekah pada suami Bu. Sedekah Ibu, oh dapat pahala. Sedekah sama laki. Ibu misalkan suami pas-pasan, ya bolehlah kita berjualan, boleh bekerja, ya itu namanya juga kita untuk kelanjutan, kelangsungan. Untuk anak-anak kita, kali enggak untuk diri kita sendiri, kali enggak mau beli budak, nggak minta laki, itu ya betul. Iya tuh, begitu dicontoh. Nah, tuh, iya. Begitu ya. Nah. Kemudian apalagi orang tua sebagai teladan. Orang tuanya sebagai teladan. Lihat anaknya, lihat orang tuanya sholat, anaknya pasti nanti lama-lama ikutin. Kalau orang tuanya nggak sholat, ya anaknya juga ikutin juga. Orang tua saya aja nggak pernah sholat, masa anaknya sholat gitu. Jadinya orang tuanya dulu yang bagus, yang takwa, insya Allah anaknya ngikutin ya. Paling sedikitnya dia ngikut, walaupun dia istilahnya belum bisa, yang masih kecil-kecilnya ikut dia sholat, dia ambil sejadah, entah mau gerakannya kayak gimana, dia tahu. Nah itu bilang ayah mau sholat. Kalau yang laki-laki dibiasain lah ke masjid mau sholat, karena emang dari bapaknya itu ya, kalau udah males anaknya juga males. Ya, insya Allah kalau bapaknya rajin, ya insya Allah anaknya ikut rajin. Kemudian apa lagi teladan terhadap orang tua? Orang tua Pak Makmur, orang tua Pak Makmur, orang tua mereka sama ya, sama. Mereka juga ke mertua sama. Tuh, jadi baktinya itu sama. Insya Allah anaknya dia paling sedikit yang kemarin saya sampaikan, paling sedikit kalau mau kemana-mana bilang, kalau dekat-dekat juga kita sapa orang tua kita. Jangan udah deket sering ketemu, mereka kan deket nih, mertuanya deket, ya datang situ, datang. Mungkin orang tua kita kurang sehat, nggak bisa datang. Nah kita bawa tuh si kecil, bawa bayi kita ke sana, kita didoain, doain. Itu makbul banget doanya orang tuanya. Bawain dia tuh apa kek, masya Allah, pasti orang tua itu segunung-gunung Bu, bukan karena bawaannya, bukan karena bawaannya. Ini nih yang namanya anak yang soleh dan solehah. Ini mantu yang solehah. Itu yang ada udah terbang kok belum, nanti terbang kok ya. Tapi kok kurang sehat kalau saya tahu mamanya juga kurang sehat. Datang ke sana minta dibacain doa, doanya gak usah bahasa-bahasa itu bahasa terbaik, kata aja loh. Kali usah kubur-kuburnya ya, itu makbul banget. Insya Allah doa orang tua mah langsung diijabah ya. Itu makanya kita udah belajar dari orang tua gimana rasanya. Cuma orang tua yang belum merasakan, anak-anaknya gede udah ngerasa, mereka belum tahu nih, belum ngerasain anak gede ya. Nanti kalau udah punya mantu, punya anak gede,
nanti itu kita rasain. Kita rasain gimana kalau kita dicuekin sama mantu kita, dicuekin sama anak kita, dibentak sedikit aja sedih, Bu. Sudah cepat kesinggung, cepat tensi ya. Nah, nanti kita rasain. Maka dari itu, mumpung anak masih kecil-kecil, kita baik-baik sama orang tua kita. Ya, nanti kita dibalas dengan Allah. Baik juga anak kita nanti. Ya, bukannya orang tua itu mau dibagi. Kita masa adanya. Kalau kita mau ngasih, alhamdulillah lah, orang tua mau banget kasih banget. Tapi kalau kita nggak ada, dengan senyum, dengan syafaat, itu yang utama. Ya, dengan adanya kita akur dengan keluarga, itu orang tua senang banget. Itu yang saya sebagai orang tua. Kalau ada yang misalkan cuma sedikit aja, saya udah nangis. Abu, cuma saya diam aja. Kalau dikasih amplop saya diam langsung. Oh, Bu. Pokoknya saya ngelihat seneng saja, udah seneng gitu. Pasti Mama Nur pun gitu ya, Bos. Ibu, kasih ya, bisa dikit. Gitu kan anak kan? Iya, orang tua mah capek nggak apa-apa. Capek nggak apa-apa, nggak hitungan. Orang tua nggak hitungan. Dari mulai lahir kita jagain tuh, jagain apa anak cucu, sampai gede, sampai sekarang cucu saya udah SMA masih aja sama saya. Nggak hitungan. Yang penting anak-anak kita pada baik. Tuh, namanya itu. Itu namanya kasih orang tua. Nggak terputus. Hai manusia, hormati ibu yang melahirkan dan membesarkanmu, dari dagingmu, dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangi tanpa atasnya. Bukannya gunung tempat kau minta, bukannya hutan tempat kau puja. Ya, tuh. Semoga kita semua mempunyai anak yang soleh dan solehah, dengan cara mendidiknya dengan maksimal mungkin. Kalau itu sudah kita laksanakan, tidak ada lagi namanya tuntutan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah bilang kewajiban kita. Kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin. Sampai mudah-mudahan yang terjadi ya Bu ya, dengan mempunyai anak durhaka, mudah-mudahan anak kita semua soleh dan solehah, keluarga kita semua sakinah mawaddah warahmah ya rabbal alamin. Ya, kita doakan untuk mereka anaknya Maurel bernama ya, Maurel serta ada nama Ferik yang Sakwil Albiru yang mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah, keluarganya juga sakinah warahmah, selalu diberikan keberkahan Allah SWT, anak-anaknya menjadi berkah untuk keluarganya, ya orang tuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semua ya keluarganya jadikan keluarga sakinah warahmah. Berkasihan Al-Fatihah ala waliyina walikulli nafsin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
tiga kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu ni'amahu majidah. Ya Rabbana walhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamata fid dunya wad dini wa ziyadah wal barakata fi 'ilmi warzuqi marzuqin. Ilahi innaka qad 'alamta adama asma'a kullaha wa qad amarna nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ihsaniha fa nahnu نسمي هذا ولدا باسم يناسب أهل البلد. Namanya Ananda Aperik Sakwil Al-Biru dengan Moren. Ilahi asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka lisanan zakiran wa qalban syakiran wa badanan sabiran wa zawjatan tu'inuna fi dunya wal akhirah wa na'udzu bika ya rabbana min waladin yakunu alaina sayyidan wa min imratin tushayyibuna qabla waqtil mushibi wa min malin yakunu adaba lana wa balan alaina wa min jarin in ra'a minna hasanatan katamaha wa in ra'a minna sayyi'atan afshaha. Taqabbal minna aqiqatana rabbana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli min as-salihin, Rabbi habli min as-salihin, Rabbi habli min as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika banyak salah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.